إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوان رحمني ورحمكم الله إخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan masa depan yang sesungguhnya itu hanya ada dua, yakni surga dan neraka. Itulah masa depan yang sesungguhnya, bukan masa depan yang dinisbatkan kepada dunia, bukan masa depan yang dimaksud masa tua, tapi masa depan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Maka manusia seluruhnya akan berjalan baik menuju surga dengan keabadian ataupun menuju neraka, na'udzubillahi min dzalik, dengan keabadiannya. Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa diraih dengan akidah yang benar dan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya bisa diraih dengan cara mempelajari ilmu akidah secara rinci dan ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka dengan tujuan untuk menyempurnakan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka ilmu merupakan jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan baginya
jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban di sini ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Dan di antara yang fardu ain adalah yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dari surga adalah tauhid. Tapi pelajarannya, ibrahnya bukan hanya kita berada di atas tauhid. Bukan hanya kita di atas akidah yang benar. Tapi yang menjadi ukuran adalah kita di atas tauhid sampai meninggal. Jadi bukan ukurannya kita di atas sunnah, kita di atas kebenaran, tapi ibrahnya, tapi yang jadi patokan adalah kita di atas akidah yang benar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Karena kunci surga adalah meninggal di atas tauhid. Man ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yadkhulul jannata faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya faltati maniyatuhu, maniyatuhu ay ajaluhu, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati, dia meninggal, menghembuskan napas terakhir dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kunci surga, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat lam yalbisu imanahum bidzulmin. Imannya tidak bercampur dengan kesyirikan. Maka tidak sah tauhid seseorang andai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah, dia mencintai Allah, juga beribadah kepada selain Allah dan mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sah tauhid seseorang jika tauhidnya bercampur dengan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yalbisu di dalam surat Al-An'am ayat ke-82 maknanya itu yakhlitu, mencampur, memadukan. Imanahum,
Imanahum di sini maksudnya adalah tauhidahum, tauhidnya. Jadi kalau orang beriman namun keimanannya dipadukan dengan kesyirikan, tauhidnya bercampur dengan kesyirikan, maka tidak sah. Tidak dibenarkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk mendapatkan keamanan, syarat selamat dari api neraka, syarat masuk surga, yakni beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna zalim ini ada 3. Ada yang dimaksud zalim, ini zalim terhadap dirinya sendiri. Menzalimi diri sendiri. Membiarkan dirinya sakit, membiarkan dirinya lapar, menyiksa tubuhnya, merusak akalnya. Maka ini zalim terhadap diri sendiri. Kemudian zalim kepada orang lain. Nah, yang dimaksud zalim di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana yang diamanahkan oleh seorang yang saleh, Luqman, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Maka kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini, surat Al-An'am ayat ke-82, adalah kesyirikan. Ini syarat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan. Maksudnya aman dari api neraka. Maksudnya tidak akan kekal di api neraka. Maka orang-orang yang bertauhid, ya, meskipun dia melakukan dosa besar, jadi orang yang bertauhid tetapi melakukan dosa besar, selama tidak syirik akbar, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka. Jadi pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, tetap mendapatkan kunci surga Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga selama dia meninggal di atas tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun. Ma ma'na muhtadun? Humul ladzina 'araful haqqa fid dunya fa'amilu bihi. yakni orang yang mengetahui kebenaran, mengetahui hak, kemudian mengamalkannya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah janjikan kepadanya keselamatan dari api neraka. Tidak akan kekal di neraka. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhid dengan kesyirikan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berjalan di atas sirat al-mustaqim fid dunya, mendapatkan hidayah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedahnya ayat tadi 3. Yang pertama, la sihhata lil iman ma'asyirki. Tidak sah keimanan seseorang apabila bercampur dengan kesyirikan. Yang maksud syiriknya adalah syirik apa? Syirik akbar. Kemudian yang kedua, tasmiyatus syirki zulman. Syirik juga disebut sebuah kedzaliman, bahkan ya, kedzaliman yang sangat besar. Syirik juga disebut dengan apa? Sebuah kedzaliman. Inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan bentuk kedzaliman yang sangat besar. Yang ketiga, anna man lam yakhlut imanahu bisyirkin fahuwa aminun minal azab. Barang siapa yang tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan, jadi dia tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan, berarti dia ahlu tauhid. Ya, ahlu tauhid, dia berada di atas tauhid, menjauhi kesyirikan. Fahuwa aminun minal azab, maka dia akan selamat, akan terjaga dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan apa? Tauhid. Keutamaan tauhid. Maka kesimpulannya apa? Hadis ini menunjukkan siapapun, kalau dibilang siapapun berarti ini umum, ya, mau orang Arab atau ajami non Arab, siapapun, warna kulit yang bagaimanapun, bahasanya yang manapun, karena kalimatnya umum, ya. Ana man mata, siapapun yang meninggal di atas tauhid, siapapun yang meninggal di atas tauhid, wa taba minal kabair, dan dia telah bertobat dari dosa-dosa besar. Ini kabar gembira, ya. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah, kemudian kita juga sudah bertobat dari seluruh dosa-dosa besar, salima min azabin nar, maka dia akan selamat dari api neraka. Meninggal di atas tauhid, kemudian dia sudah bertobat dari dosa-dosa besar. Apa janji Allah? Salima min azabin nar, selamat dari azab neraka. Ya. Kemudian yang kedua, ini masih juga keutamaan tauhid. Wa man mata misran 'alal kaba'ir ma'a tauhid salima minal khuludi finnar. Barang siapa yang mati, ya, di atas tauhid, namun dia belum bertaubat dari dosa-dosa besar, mati di atas tauhid, berarti tidak pernah atau sudah bertobat dari syirik akbar. Mati di atas tauhid, namun dia masih belum bertobat dari dosa besar. Tetap dia selamat. Selamat dari apa? Minal khuludi finnar, dari keabadian di api neraka. Keabadian di api neraka. Jadi andai dia bertauhid dan telah bertobat dari seluruh dosa-dosa besar, ini kabar gembira, selamat dari api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini merupakan keutamaan tauhid. Dan keutamaan berikutnya
selamat dari keabadian di neraka. Dia ahlu tauhid, belum bertobat dari dosa-dosa besar, dia tetap selamat dari keabadian neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik, supaya agak ingat kita murojaah ya. Makna kalimat yal bisu yang tadi. Apa makna yal bisu? Alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu. Apa makna yalbisu? Mencampur. Maksudnya mencampur apa? Tauhid dan kesyirikan. Sah atau tidak? Tauhidnya tidak sah. Mana kalimat al-amnu? Ulaika lahumul amnu. Mana amnu? Aman, maksudnya aman dari apa? Aman dari keabadian neraka. Ya. Jadi orang yang bertauhid, meskipun dia masih melakukan dosa besar, ulaika humul amnu, tetap dia mendapatkan keamanan. Maksudnya aman dari keabadian neraka. Ya. Kemudian makna amnu juga, andai dia bertauhid dan sudah bertaubat dari dosa besar, apa makna aman di situ? Jadi yang pertama tadi apa? Aman itu selamat dari keabadian neraka bagi orang yang bertauhid tapi masih melakukan pelaku dosa besar. Aman yang paling utama apa? Sama sekali tidak masuk neraka. Apa syaratnya? Bertauhid dan sudah bertobat dari dosa-dosa besar sebelum meninggalnya. Itu makna aman. Ya. Apa arti muhtadun? Mengetahui kebenaran, kemudian apa? Mengamalkannya. Kalau mengetahui kebenaran kemudian tidak mengamalkan, dapat hidayah enggak itu? Tidak termasuk orang yang dapat hidayah. Dia tahu dalil, dia tahu Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, malah ditakwil, malah dipalingkan maknanya. Maka dia tidak mendapatkan hidayah. Maka apa syarat untuk mendapatkan hidayah itu? Jadi apa syarat untuk mendapatkan keamanan dan hidayah? Apa syaratnya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Amnu dan muhtadun sama. Syaratnya apa? Ya. Jadi kalau kita menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan berada di atas siratal mustaqim fid dunya, apa syaratnya? Dalam ayat ini maksudnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang mana tuh? Apa syarat mendapatkan taufik di atas sirat fid dunya? Itu jawabannya. Amanu walam yalbisu imanahum bil dzulmi. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan. Dia bertauhid, menjauhi kesyirikan. Maka dengan sebab itu Allah memberikan apa? Hidayah. Allah memberikan taufik. Jadi ahli tauhid mah kalau akidahnya benar,
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak paham tauhid, kalau dia awam terhadap akidah Islam, maka akan jauh dari hidayah. Bisa dipahami ya? Kenapa banyak orang mengaku muslim tapi malah ikut tahun baruan? Karena dia belum paham tauhid dengan benar. Akidahnya belum benar. Dia belum memahami Islam secara kafah. Dia belum memahami ketinggian syariat Islam. Ya. Kenapa orang mengaku muslim tapi malah meninggalkan sholat? Ini dia belum benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, orang yang beriman maksudnya bertauhid. Bertauhid dan tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka ini syarat yang utama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ada dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajiban yang pertama dan utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Allah mewajibkan tauhid, yakni mewajibkan kepada hamba-hambanya agar beribadah hanya kepada Allah, dan mewajibkan kepada hamba-hambanya menjauhkan dari kesyirikan, maka Allah memberikan kewajiban-kewajiban seperti salat, puasa dan seterusnya. Innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyuha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban-kewajiban, maka tidak boleh mensia-siakannya, meninggalkannya dan seterusnya. Jadi tauhid, kemudian setelah tauhid ini merupakan pondasinya, Allah juga mewajibkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, salat, puasa, zakat, ibadah haji dan seterusnya. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita nanti akan bacakan beberapa hadis tentang keutamaan salat, terutama salat yang 5 waktu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabin. Setiap kita Bani Adam pasti terjatuh kepada kesalahan. Hampir setiap kali kita berbuat dosa. Sok sanajan ahli tahajud, tetap dia melakukan dosa setiap harinya. Mungkin ya di antara kita ada yang kuat menahan kantuk, melawan ngantuk supaya bisa sholat tahajud. Tahajud jam berapa? Jam 8 malam, jam 12, jam 2, jam 3, kuat ya, dimelek-melekeun, dipaksakan. Malamnya kita tahajud melawan ngantuk, tapi siangnya ya mata kita sulit untuk ditundukkan dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari rumah ke kantor ya, di gang ada yang putih-putih, itu terlihat, kadang dilihat diteruskan, kadang istighfar. Seringnya istighfar ya. Ya, banyak orang yang kuat menahan beratnya ngantuk di malam hari untuk sholat malam. Tapi sedikit sekali orang yang kuat menahan pandangan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betapa lemahnya iman
seorang manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabin. Maka setiap anak Adam pasti jatuh kepada sebuah kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, dialah orang yang senantiasa memperbaharui tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terbaik setelah melakukan dosa adalah istighfar. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan nanti catatan amalannya itu penuh dengan istighfar. Selesai sholat mengucapkan istighfar, ya, pagi, sore, siang, malam dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tanda Allah memberikan ampunan kepada kita. Jadi kalau kita dapatkan, kita sering beristighfar, ini sebuah kabar gembira, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, andai kita jarang beristighfar, maka na'udzubillahi min dzalik, ya, kita dijauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang berdoa itu pertanda akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kebutuhannya tidak terpenuhi atau tidak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah takdirkan dia pun bermalas-malasan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, kita penting beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar ini maknanya itu ada dua, kata para ulama. Yang pertama, ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, minta ditutup aibnya. Minta ditutup apa? Aibnya, masa kelamnya, masa gelap, masa apa? Masa kelam, ya. Masa kelamnya, ketika dulu masih berlumuran atau berlumuran? Berlumuran dosa. Itu maknanya. Meminta agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan agar Allah menutupi aibnya fid dunya wal akhirah. Di dunia ditutupi, Allah jaga, Allah rahasiakan, dan di akhirat pun Allah tutup dan Allah berikan ampunan. Istighfar, ya. Bahkan istighfar ini pun berlaku untuk kedua orang tua kita. Ya, di beberapa hal yang masih berlaku, yang masih bermanfaat untuk orang tua kita, di antaranya doa dan istighfar. Kita mendoakan orang tua, kita beristighfar untuk orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kita melakukan umroh dan haji yang diniatkan untuk orang tua. Ya. Kemudian puasa nadar, menunaikan nadar puasa orang tua. Jadi antaranya apa? Doa istighfar. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita mendoakan kedua orang tua. Bahkan ya, di perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah, seandainya seorang anak ini terus-terusan beristighfar untuk kedua orang tuanya, maka diampuni dosa kedua orang tuanya.
Namun selama anak ini terus beristighfar untuk orang tuanya, setelah Allah ampuni dosa orang tua, maka Allah tingkatkan derajat orang tua ini di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tauhid adalah rukun yang 5 tadi, salat, puasa, ya, zakat dan ibadah haji. Dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, andai kita melakukannya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa. Menunjukkan bahwa penghapus dosa ini banyak. Di antaranya istighfar dan amal soleh. Dan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu, yang sifatnya apa? Wajib, yang hukumnya wajib. Nah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ya, tidaklah hamba ini mendekat kepadaku, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih aku cintai, yang paling aku cintai, ya, maka dibandingkan dengan hamba ini melakukan ibadah-ibadah yang telah dipardukan kepadanya. Jadi kalau ditanya, ini Syekh Abdul Razak pernah ditanya, Syekh, baca Al-Quran yang paling afdol waktunya itu kapan? Kapan, bukan kafan. Maka Syekh Abdul Razak menjawab, ya, kalau ada yang mau sudah tahu jawabannya, kapan waktunya? Ya, jawabannya adalah ketika sholat. Sholat apa? Sholat malam? Bukan. Ketika sholat subuh? Bukan. Ketika sholat fardu. Termasuk subuh berarti ya. Sholat fardu. Maka berbahagialah orang yang banyak hafalannya. Dia bisa baca Al-Quran di waktu yang paling mulia, yakni saat melaksanakan sholat fardu. Ya, saat melaksanakan sholat fardu. Kalau mendengarkan Al-Quran yang paling utama, yakni mendengarkan bacaan imam ketika sholat fardu. Apa dasarnya? Dasarnya hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yakni mendekat dengan sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada hamba tersebut. Ini sholat yang 5 waktu. Nah, ini kadang ya tipu daya syaitan. Kita menjaga tahajud, tapi tidak menjaga sholat yang 5 waktu dengan baik. Kita menjaga sholat sunnah, duha misalkan, tapi kurang menjaga. Nah, maka kita coba bacakan beberapa hadis tentang keutamaan sholat ini. Yang pertama, qala Allah Ta'ala wa aqimus shalah tarafal an-nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Perhatikan di sini kalimat innal hasanat, kebaikan. Maka hasanat di sini as-salawat tubhibu as-sayyi'at. Salat yang 5 waktu ini menghapus as-sayyi'at,
menghapus dosa-dosa. Ada pelajaran di sini, apa bedanya dzanbun, dzunubun dengan sayiat. Ada dzanbun, ada dzunubun, ada sayiat. Sayiat. Di sini apa? Al-innal hasanat yudhibna as-sayiat. Bukan yudhibna az-dzunub, tapi as-sayiat. Ya. Maka perbedaannya, kalau dzunub itu identik gitu ya dengan dosa-dosa besar. Kalau sayiat itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena sholat tidak bisa menghapus dosa besar. Apa bedanya dzanbun dengan sayiat? Dzanbun identik dengan dosa besar. Kalau sayiat, dosa-dosa kecil. Fahasanatus sholawat, maka kebaikan-kebaikan yang ada dalam sholat itu tudhibus sayiat, menghancurkan keburukan-keburukan, maksudnya dosa-dosa kecil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu al-khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, kafaratun. Mana kafaratun? Menghapus dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Lima bainahunna, di antara amalan-amalan tersebut. Jadi salat yang 5 waktu ini ya, jangan dianggap remeh. Jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan, karena akan menghapus dosa-dosa kita. Kafaratud dzunub wal khotoya was sayiat, menghapus dosa-dosa kecil, menghapus kesalahan-kesalahan. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khotoya. Maukah aku tunjukkan ya suatu amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan mengangkat derajat. Jadi 2 nih. Dosanya dihapus, derajatnya ditinggikan. Derajat di sisi apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dosa yang dihapus, tapi juga derajat ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira kalau ditawarkan oleh Rasul kepada kita, mau atau tidak? Komplek as-sahabah mau nggak saya tunjukkan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian, yang bisa mengangkat derajat kalian di surga, mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya simpel, tapi ini harus diingat-ingat ya. Pertama apa? Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Yang kedua, wantidharus shalah ba'da shalah, fadzalikumur ribat. Maka ini termasuk sebuah keuntungan yang besar. Jadi simpel, hanya ada 2. 1 apa? Menyempurnakan wudu. 2, menunggu salat setelah selesai salat. Jadi punten pisan, tapi naon ini mah bukan kewajiban. Setelah salat yang 5 waktu di sini, untuk mendapatkan ini teu kaji izin bade tuang heula ka bumi. Teu kaji, Ustaz di kantor sakedapnya bade ngisi bensin, maksudnya mau makan dulu. Enggak haram, tapi tidak mendapatkan apa? Keutamaan ini. Setelah salat, salatnya di sini. Ya, bukan salat di tempat yang lain, salat di sini. Kemudian menunggu salat. Jadi kalau salatnya di masjid lain, ini juga tidak termasuk ya, mendapatkan ampunan dan doa-doa dari malaikat. Kalau kita salatnya di sini, kemudian nunggu salat Isya di sini, maka para malaikat akan berdoa Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu selama kita di sini. Jadi
Bukan masbuk, anu pengajiannya datangnya jam setengah 8 baru masuk atau jam 8 kurang 10 baru masuk, tidak termasuk di sini. Ya. Nah, tapi tetap ini utama hebat gitu ya, masih muda semangat belajar. Tenang hebat. Ya. Kalau mudanya sudah bagus ibadahnya, nanti di masa tuanya akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ya. Terutama ilmu untuk persiapan menikah. Ya. Ini perhatikan, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran sedikit sekali orang yang berusaha menyempurnakan wudunya. Saya juga termasuk orang yang suka sapar gitu ya. Sapar Cisayong, Raja Pola. Raja Pola ke Cikone sapar. Tapi terjauh saparna. Kadang saya ikut sholat di masjid, dengar adzan masjid. Saya melihat beberapa orang, baik yang muda ataupun yang tua, itu banyak mereka itu wudunya tidak benar atau belum benar. Pas wudu, ya masuk mulut air keluar lagi itu cuman masuk keluar doang, masuk keluar tanpa dikumur-kumur, tanpa diingsek syai, asal keluar masuk. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Itu di Batur bukan di sini, ya. Karena saya tidak merhatikan di sini, di luar. Piraku di diamannya. Kemudian ketika membasuh mukanya, saya lihat hanya di depan gini aja. Ya, di depan. Tidak ke pinggir pipi, sambil ke telinga, sampai ke dagu. Ya, bahkan kalau jenggotnya lebat, kaosnya lebat gak? Kurang, Pak Haji yang lebat nih. Ini bisa diusap di sini. Ya, diusapkan. Ya. Jadi tidak hanya di depan saja, banyak seperti itu. Kemudian kesalahan berikutnya masalah wudu, ketika membasuh kaki itu mendahulukan atasnya dulu. Jadi ya keran kaditukeun kadieu keran. Ini tidak diperhatikan. Jari jemarinya apa? Tidak diperhatikan. Padahal hukumnya apa? Wajib. Cuci tangan yang pertama ini hukumnya apa? Sunnah. Kumur-kumur hukumnya apa? Sunnah. Baru wajah wajib. Nah, tangan ini disangkanya hanya sini sampai pergelangan. Ini disangkanya sudah tadi. Ya. Padahal harusnya ini yang diutamakan. Kemudian setelah digosok nih kayak gini ya, pakai kelingking. Kemudian baru ke bawah sini, ke sikut. Bukan dari sikut ke bawah dengan tidak meniatkan ini dibanjur, diwasuh, dicuci. Ya, dicuci. Ini kesalahan banyak dilakukan oleh kaum muslimin, kucurkan, beres. Ya, tidak memperhatikan jari jemari. Ya, apalagi pas kepala. Ya, hanya itu, ya. Kemudian gini. Ini nempel tidak dikuak-kuak gitu. Kuak-kuak teh naon? Tidak dikorek. Ya, yang sunnahnya itu sampai jempolnya di luar, kemudian bermain tangannya dia apa? Jari jemarinya bermain di telinga. Bukan hanya kieu. Ada yang lihat saya gini, udah tua lagi. Udah tua gini doang, set. Gitu. Ini beberapa kesalahan. Kesalahan di kaki. Ini saya di ibu-ibu. Kok di ibu-ibu? Bukan di ibu-ibu, ya. Di istri saya dulu, tapi sekarang alhamdulillah udah dibetulkan. Dulu ya, ketika masih belia. Itu hanya di banjuran depannya aja. Banjur, sok sadi ngaku udah pernah gitu. Di banjuran depannya saja, kanan, kiri, depan, kiri. Tidak terbasuh belakangnya. Tidak terbasuh belakangnya. Di banjur depannya saja. Kenengnya apa itu? Belakang apa keneng? Tumit ya. Tumitnya tidak terwasuh. Tidak terbasuh, tidak tercuci.
Dan juga berbahaya ketika hanya di banjuran dan tidak di selak-selak. Cung anu jari jemarinya rapat, pan anu rapat anu kieu gitu. Ada yang jebrag, ada yang lencop seperti ini. Yang jebrag mending gitu ya. Ngayus jebrag panteran. Nah, kalau yang rapat, kalau hanya di banjuran, selak-selaknya tidak terkena air. Bisa jadi puluhan tahun kita wudu, selama puluhan tahun tidak tersentuh air, ya. Dengan lelencangan, kakinya lelencangan misal. Lelencangan itu apa? Kutu air, ya. Kenapa kutu air? Ternyata selama ini jarang atau tidak pernah tersentuh air wudu, ya. Sehingga lembab dan membuat lelencangan. Atau kutu air, ya. Jadi di sela-sela. Bahkan kalau saya sengaja buat di belakang rumah itu khusus wudu. Jadi kalau wudu di WC, ya kalau habis mandi otomatis wudu. Ya. Kadang-kadang nggak niat, langsung wudu otomatis. Terus di tengah-tengah acan niat balikan di wuduna. Ya. Tapi saya siapkan khusus wudu di belakang supaya lebih sempurna, supaya bisa mengucapkan bismillah gitu ya. Kalau di dalam WC tidak boleh mengucapkan apa? Bismillah. Saya siapkan, kemudian kasih selang supaya mudah nanti menyela-nyela apa? Jari jemari. Ya, seperti di sini juga kalau buat saya karena badan saya gemuk gitu ya. Gemuk enggak ya? Saya sulit untuk mengangkat satu kaki kemudian menyela-nyela. Jadi harus duduk aneprok baru bisa menyela-nyela gitu. Ya, dengan sempurna. Ya, jadi bisa juga nanti bawa kursi, bawa kursi supaya tidak aneprok di situnya. Ya. Isbaghul wudu, menyempurnakan apa? Wudu. Perhatikan wudu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya, setelah menyempurnakan wudu, yakni apa tadi? Menunggu sholat, ya, wantiduru sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah selesai sholat. Yang paling memungkinkan pada maghrib sampai isya. Kalau dari subuh sampai duhur ada kewajiban lain untuk mencari yang kedua, ya, untuk mencari mencari nafkah. Ya. Kemudian yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay. Qala fadhalika mithlu salabatil 5 yamhu Allahu bihinna al khataya. Ara'aytum, ini tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan ilmu. Bertanya kepada mad'unya, ya, bagaimana menurut kamu? Ini bisa kita amalkan dalam rangka mendidik anak. Ya, mendidik anak jangan langsung disuruh ya sholat, tapi berikan apa? Kiasan-kiasan, berikan motivasi-motivasi supaya apa? Dia berpikir, ara'aitum law anna nahran, andai ada sungai. Ya, mungkin di sini sedikit ya yang tahu Lewi Genteng. Sadananya, airnya sangat jernih. Saya punya videonya, nanti saya kasih ya. Jernih sekali. Mungkin air terjernih yang pernah saya lihat di dunia ini di Lewi Genteng. Ya. Sangat jernih, kedalamannya namanya batu, di bawahnya pun sampai terlihat seperti mutiara-mutiara hijau. Ya. Sangat jernih. Kita bayangkan andai di depan rumah kita ada sungai yang sangat bersih, mengalir dengan derasnya. Kita mandi di sana, bahkan sampai 5 kali, maka tentu akan apa? Sangat bersih.
Saya juga bukan pernah sering mandi ya, mandi di rumah dengan mandi di Leuwi Genteng, bersih Leuwi Genteng. Sampai seluruh daki-daki yang di badan itu bersih semuanya, ya. Bekas kotoran di telapak kaki itu bersih kinclong seperti telapak perawan gitu ya, telapak gadis. Bersih, ya. Menunjukkan apa? Ini kias dari Rasulullah SAW ini benar. Ya. Maka kita bayangkan di depan rumah kita ada sungai yang sangat bersih. Kita mandi di situ sehari sampai 5 kali. Sekali saja bersih, apalagi sampai 5 kali. Maka para sahabat menjawab, ya, kalau kita mandi di sana 5 kali, tentu saja kotoran kita bersih. Maka Rasul memberikan pemahaman kepada para sahabat, fadzalika mithlu shalawatil khams, maka demikianlah salat yang 5 waktu bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana air menghapus kotoran-kotoran. Air menghapus kotoran, salat menghapus apa? Dosa. Nah, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah zakat. Ya, tentang masalah zakat. Atau ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Khud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum ay tughsiluhum minadh-dhunub wal khataaya. Maka zakat yang kita bayarkan ini berfungsi tutahhiruhum, menghapus dosa-dosa, membersihkan dari kesalahan-kesalahan. Dan salah satu keutamaan sedekah juga ya, sedekah itu dijamin oleh Allah ya, tidak akan mengurangi apa? Harta. Jadi kalau yang punya uang 1 juta di dompet dikeluarkan 50.000 jadi berapa? 950.000. Itu yang keluar langsung berkurang. Tetapi besok atau lusa kita akan mendapatkan rezeki yang lebih dari 50.000. Kita sedekah 50.000, 3 hari ke depan dompet kita sudah 3 juta gitu. Atau lebih. Atau kita mendapatkan rezeki yang lainnya. Ini tidak akan mengurangi apa? Harta. Nah, kemudian keutamaan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman saiman, dia beriman akan kewajiban puasa, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi 2 syaratnya kalau ingin mendapatkan ampunan, iman dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan haji, man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, selama ibadah hajinya, ibadah haji berapa hari? Terus tanya ke Pak Haji. 40 hari? Kelamaan. Ibadah haji berapa hari? 6 hari. Ya. Melaksanakan ibadah haji, proses hajinya, ya. Dari tanggal 8 ya, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 13 kalau sempurna, 6 hari. Ketika melaksanakan ibadah haji, dari mulai start sampai akhir, dia bersabar, dia menahan hawa nafsunya, dia berusaha dari melakukan dosa-dosa, tidak berkata kotor, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Selama 6 hari ini full dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji falam yarfus walam yafsuq. Dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan kefasikan. Apakah bergembira dari Allah Subhanahu wa taala? Raja'a kama waladathu ummuhu.
ketika dia kembali, ketika selesai melaksanakan ibadah haji, maka dia seperti yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Laisa alaihi dzanbun. Ya, maka dia tidak punya apa? Dosa. Ini ya, yang tadi disebutkan pokok-pokok yang Allah wajibkan. Apa saja? Tauhid, salat, zakat, puasa, ibadah haji. Nah, semua ini diulang. Satu, tauhid, salat, puasa, zakat, ibadah haji, semua ini pokok-pokok yang Allah wajibkan kepada kita. Dan semua ini, yang 5 ini merupakan apa? Sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan penuh ya kesempurnaan, kita berusaha menyempurnakan salat, menyempurnakan puasa, menyempurnakan ibadah haji, menyempurnakan zakat, bahkan yang paling penting menyempurnakan akidah, menyempurnakan tauhid, maka ini merupakan sebab diampuni dosa-dosa kita. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu jatuh kepada kesalahan, maka Allah berikan kewajiban-kewajiban. Sehingga dengan dia melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, terhapuslah dosa-dosanya. Ya. Tapi perlu diingat ya, ida istanaba al-kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi tadi itu ada syarat dan ketentuan. Salat bisa menghapus dosa kecil, puasa bisa menghapus dosa-dosa kecil, wudu bisa menghapus dosa-dosa kecil, kewajiban-kewajiban bisa menghapus dosa kecil, dengan satu ketentuan apa? Selama dia tidak melakukan dosa besar. Maka ini celaan bagi pelaku dosa besar. Maka celaan bagi pelaku dosa besar, ya, amalan-amalan dia itu tidak bisa menghapus dosa-dosa kecil. Salat yang dilakukan, puasa yang dilakukan, ini tidak bisa menghapus dosa-dosa kecil. Karena syarat untuk mendapatkan ya ampunan dari dosa-dosa kecil, idza istanabal kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau masih terikat dengan riba, terikat dengan dosa besar, terikat dengan permusuhan yang sifatnya dosa besar, ya, ataupun dosa yang lainnya yang kategori dosa besar, maka ini ancaman ya, yang tadi disampaikan ini tidak berlaku sampai dia bertobat dari seluruh dosa-dosa besar ya. Karena dosa besar ini tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, kecuali dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pas ya jam 8 kalau di sana. Subhanallah.